kita dengan tema judul Tunduk kepada Allah yang berdaulat. Romo yang pertama dari pembukaan, Tuhan Yesus berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjuangan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romo yang kedua, tunduk kepada Allah yang berdaulat. Ada 3 hal untuk kita tunduk kepada Allah yang berdaulat, yaitu yang pertama, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Diambil dari Roma 12 ayat yang kedua dan 1 Petrus 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-7. Prinsip tentang ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi ialah bahwa kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita, siapapun otoritas itu, dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini dan bagi kita orang percaya kelak di surga. Sebagai orang yang telah lahir baru, kita harus mau memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah, supaya Roh Kudus di dalam diri kita menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, tunduk dengan 2 pendekatan, melawan iblis dan mendekat kepada Allah. Diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dan Yakobus 4 ayatnya yang ke-4. Yakobus mengingatkan bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan sengaja. Melawan artinya kita menolak dengan kesadaran penuh, aktif dan terus-menerus menjauh dari kuasa gelap. Kita berbalik arah dan kemudian kita mendekat kepada Allah, dan ini dapat dilakukan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita. Yang ketiga yang terakhir, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Diambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Saat kita mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, kita akan menerima hadiah besar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hadiah yang luar biasa ini, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan selalu ada, dan kita lebih memilih untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau terus bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.